dalam hal memahami pertumbuhan keilmuan itu kita bisa melihat ada dua paradigma. Yang pertama adalah paradigma piramida. Ya. Piramida itu maksudnya apa? Orang itu belajar dari hal yang banyak dulu, belajar banyak, ya kan? Kemudian nanti ke atasnya dia akan spesifik lagi untuk belajar ilmu-ilmu tertentu, lebih spesifik lagi ilmu tertentu, spesifik lagi ilmu tertentu, sampai akhirnya dia itu akan spesifik paham pada satu permasalahan. Nah, ini yang hari ini banyak kita lihat dalam pendidikan modern, ya kan? Ketika kita SD kita belajar banyak hal, SMP nanti semakin mengerucut pada hal-hal yang sifatnya tertentu. Ketika SMA sudah mulai lagi ada penjurusan, gitu ya. Kemudian nanti ketika perkuliahan lebih spesifik lagi bidang apa yang kita inginkan dari penjurusan yang pernah kita pelajari misalkan di SMA. Kemudian nanti sampai pada akhirnya orang itu akan dikenal pakar di bidang tertentu, gitu ya. Pakar bidang tertentu, apakah dia pakar kesehatan pun nanti di dalamnya ada lagi, misalkan tentang jantung atau tentang mata atau tentang THT atau jenisnya. Maka ini adalah paradigma pendidikan modern yang hari ini bisa terlihat dalam dunia pendidikan kita. Kemudian yang berikutnya adalah piramida keilmuan yang terbalik. Nah, sesungguhnya menurut saya ini adalah paradigma pendidikan dalam dunia Islam. Kenapa? Karena seseorang itu akan belajar satu hal terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah satu ilmu dia selesai, dia akan nambah lagi ke ilmu yang lain. Tambah lagi. Ketika lebih besar lagi, tambah lagi gitu ya. Tambah lagi sampai akhirnya seseorang itu akan memiliki keilmuan yang cukup banyak. Oleh karena itu dalam Islam itu kalau kita mengenal ada istilah profesor gitu ya. Profesor itu kan profesor bidang apa gitu. Dalam Islam itu dikenal dengan nama al-alamah. Al-alamah itu apa? Al-alamah itu adalah orang yang memiliki kepakaran dalam banyak hal. Makanya tidak heran kalau kita melihat orang-orang ulama-ulama terdahulu itu, dia misalkan pakar dalam ilmu fikih, ilmu akidah, kemudian ilmu hadis, tetapi juga dia bisa jadi memahami tentang ilmu kedokteran, arsitektur, ilmu tentang langit dan segala macam, gitu ya. Itu dia belajar satu hal, kemudian tuntas, nambah lagi hal yang baru, tuntas lagi, nambah lagi. Sehingga seseorang itu bukan pakar di bidang tertentu, tapi dia menjadi pakar yang bidang lain. Nah, kira-kira kita mau pilih yang mana? Mau pilih yang ini, ya, atau yang ini? Orang bersedekah dekat dengan Allah.